Halo, selamat pagi untuk seluruh sobat iDiskon yang pagi hari ini telah bergabung bersama kami. Apa kabar? Pak Wahyu Purnomo, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Kabar baik. Aduh, senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Pak Wahyu Purnomo dan juga sobat iDiskon ya. Tapi sebelum itu, wah ini saya ingin mengundang teman-teman yang ingin bergabung pagi hari ini karena pagi hari ini pagi-pagi setelah sarapan dengan empat sehat lima sempurna, kita juga sarapan dengan informasi yang sangat berharga. Karena di saat-saat seperti sekarang ini kan kita memang harus selalu update informasi, termasuk informasi-informasi terkait dengan penyaluran kredit dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bersama kalau sepanjang tahun 2020, tahun 2021, ini lebih dari 1 tahun, Indonesia dan juga masyarakat dunia ini dihadapkan pada pandemi yang sungguh luar biasa, yang berimbas pada beragam sektor, beragam sendi kehidupan, termasuk ekonomi. Dan kalau dari sisi ekonomi, ini ternyata sangat berimbas pada bisnis penyaluran kredit perbankan, kemudian lembaga-lembaga penyalur kredit lainnya ini punya tantangan yang begitu luar biasa. Bagaimana caranya agar mereka bisa menyalurkan kredit dengan baik, dengan maksimal, tapi juga minim resiko begitu ya. Karena bisa jadi profil debitur yang dulunya sebelum pandemi ini ternyata baik-baik saja, positif-positif saja, tapi setelah pandemi mungkin ada hal-hal yang terjadi pada mereka sehingga profil mereka jadi bergeser dari yang awalnya mungkin low risk begitu menjadi high risk atau very high risk. Padahal hal semacam ini memang harus dihindari atau di-manage sedemikian rupa agar risiko yang ditanggung oleh bank maupun lembaga penyalur kredit ini semakin minim. Nah, untuk itu pagi hari ini, aduh saya senang sekali karena saya akan berguru pada ahlinya karena pagi hari ini kita akan mengetahui kira-kira strategi seperti apa sih yang bisa kita lakukan utamanya untuk bank dan lembaga-lembaga penyalur kredit lainnya lakukan agar mereka tetap bisa menyalurkan kredit dengan baik, agar kondisi mereka juga tetap sehat keuangannya sepanjang masa pandemi, dan kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia maupun OJK selama ini apakah sudah cukup? Ataukah ada upaya-upaya masif yang lainnya, upaya-upaya yang strategis yang lainnya yang bisa dilakukan oleh bank maupun lembaga penyalur kredit lainnya agar mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan tetap sehat. Nah, untuk itu seperti yang sudah tertayang pada layar Anda, pagi hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Direktur Presindo Biro Kredit iDiskor. Selamat pagi, Pak Wahyu Trenggono. Selamat pagi. Saya Ya, kembali. Pak Wahyu Trenggono, apa ada hubungan tertentu begitu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan? Kok namanya sama? dia lebih sakti ya. Dia kan Oh, sakti lebih Wahyu sakti. Trenggono. Oke, Jadi tapi makanya Bapak jadi punya menteri. kesaktian Pak Wahyu Trenggono yang ini punya kesaktian di bidang yang lain begitu ya, punya kesaktian tips dan trik jurus-jurus untuk menghadapi masa penuh tantangan seperti sekarang, seperti halnya tema kita. Pak Wahyu kalau boleh tahu nih, nah, boleh nggak sih kita dikasih gambaran begitu ya, kira-kira seperti apa sih kondisi kita saat ini, terus kalau misalnya dibandingkan nih dengan tahun 2019, dengan tahun 2020, kendala besarnya atau kendala terbesarnya ini apa nih Pak? Ya, jadi kendala terbesar yang dihadapi oleh dunia keuangan saat ini itu adalah likuiditas itu sebenarnya berlimpah. Ya, jadi bank itu banyak menyimpan dana masyarakat, multi finance juga punya dana banyak sekali, kemudian peer to peer juga mereka punya dana banyak sekali. Cuma kesulitannya adalah mereka pada saat mau menyalurkan dana tersebut diubah menjadi kredit dan menjadi pinjaman kepada konsumen, ini yang mereka menjadi sangat berhati-hati, Mbak. Kenapa? Karena begitu mereka melihat banyak sekali kejadian-kejadian akibat pandemi, apakah banyak yang putus pekerjaan, apakah yang kemudian gajinya berkurang, yang pendapatannya berkurang dan sebagainya, itu menimbulkan risiko tersendiri bagi lembaga keuangan. Nah, jadi baik bank, multi finance, peer to peer lending, itu semuanya mereka kemudian cenderung untuk menahan, ya, tidak langsung memberikan dana tersebut kepada masyarakat seperti mereka yang mereka lakukan pada situasi normal. Nah, begitu mereka melihat risikonya di depan mata itu sudah tinggi sekali, jadi mereka itu juga semakin berhati-hati dalam mengakses calon debitur yang datang kepada mereka.
Nah, begitu mereka melihat calon debiturnya, mereka akan melihat dari berbagai sisi ini, Mbak. Berbagai sisi itu maksudnya adalah apakah bersama ini performa keuangannya bagus, apakah kalau misalnya melakukan pinjaman itu mereka tidak ada masalah, kemudian kalaupun misalnya ada keterlambatan penyebabnya apa. Nah, itu mereka ingin sekali melihat itu karena itu bagian dari credit assessment terhadap calon debitur. Nah, dengan selama ini yang mereka bisa lakukan adalah dengan melihat scoringnya dari masing-masing lembaga itu seperti apa. Begitu mereka melihat, oke, scoringnya ternyata cukup bagus, misalnya dari angka 0 sampai 1000, ya 1000 yang paling baik, yang risikonya rendah, 0 yang risikonya sama sekali atau gagal total gitu ya, pernah gagal bayar. Ini yang kemudian dilihat bagaimana sih scoringnya. Kemudian mereka akan melihat informasi yang lain seperti misalnya, selain scoring bagaimana misalnya kondisi dari informasi yang lain seperti misalnya ini kalau dia pakai telekomunikasi ya, itu mereka top up pulsanya seperti apa, apakah mereka suka roaming dan sebagainya. Nah, itu kemudian dilihat semuanya sehingga akan mendapatkan gambaran yang utuh baik dari sisi individu maupun dari sisi korporasi yang ingin meminjam dana tersebut. Nah, kalau kemudian dengan melihat situasi yang semakin perlu keperhatian tadi, itu memang menjadi sedikit sekali ya kredit yang dikucurkan di sepanjang tahun 2020 kemarin. Nah, kita melihat begitu tahun 2019 yang masih cukup tinggi posisi penyaluran kreditnya, tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam. Kita lihat puncaknya penurunan ada di bulan Maret, April, Mei 2020. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mulai kembali sehingga akhirnya pada bulan Desember mencapai posisi yang cukup tinggi, Mbak. Nah, begitu kita mulai tahun 2021 kondisinya agak sedikit menurun dibanding bulan Desember 2020. Selama Januari, Februari kita melihat kondisinya masih belum terlalu menggembirakan. Tapi di bulan Maret ini kita mulai melihat bahwa adanya recovery, ya, bahwa tadinya. Pak, karena faktor vaksin itu juga pengaruh nggak sih, Pak? Mungkin salah satunya vaksin, ya, di mana orang mulai lebih confident begitu melihat vaksinnya sudah mulai disebarkan, gitu ya, mulai diinjeksi. Banyak orang yang mungkin percaya bahwa saya punya kekebalan tubuh yang lebih bagus, sehingga mereka mulai berani melakukan aktivitas ekonomi. Ditambah juga kebijakan-kebijakan pemerintah seperti misalnya PPNBM kendaraan, kemudian juga DP 0% baik dari sisi dunia otomotif maupun dunia real estate ya. Nah, ini yang kemudian juga ikut mendorong bahwa masyarakat sudah mulai berani, lembaga keuangan juga sudah melihat ekonomi sudah menggeliat sehingga saya sudah mulai harus ekspansi lagi nih terkait dengan perkreditan. Nah, kondisinya sudah semakin baik, kita harapkan akan terus semakin baik di 2/3 tahun 2021 ini. Jadi tracknya sekarang sudah menuju ke the right track begitu ya. Kalau selama ini kan sudah ada restrukturisasi kredit begitu, itu sudah upaya yang cukup untuk dilakukan dalam kondisi yang extraordinary seperti saat pandemi saat ini, atau mungkin ada upaya lain yang harusnya lebih masif dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh OJK maupun yang terkait langsung atau berkepentingan yaitu bank serta lembaga penyalur kredit, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya dari sisi otoritas itu mereka juga terus-menerus memberikan insentif agar ekonomi semakin menggeliat. Nah, tapi salah satu adalah yang mereka tekankan itu adalah compliance atau kepatuhan. Bagaimana yang namanya lembaga keuangan ini tetap prudent ya untuk bisa menjaga penyaluran kreditnya sehingga tidak terlalu royal dan kemudian nanti berakibat buruk terhadap lembaga keuangan tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan banyak peraturan-peraturan itu yang mewajibkan bank, lembaga keuangan maupun P2P itu untuk harus menggunakan jasa dari LPIP, Mbak. Nah, LPIP adalah lembaga pengelola informasi perkreditan. Nah, di mana Pevindo, Biro Kredit maupun ID Score atau ID Score ini kita yang menyediakan informasi tersebut yang sehingga bisa membantu lembaga keuangan untuk bisa lebih prudent dalam mengelola perkreditannya. Nah, dengan informasi yang kita sediakan, apakah misalnya terkait dengan loan initiation, kemudian loan monitoring, kemudian juga insight terhadap bisnisnya, itu kita sediakan semua informasinya, sehingga kita harapkan lembaga keuangan ini akan bisa lebih terjaga, ya, continuity-nya, konsistensinya, kemudian juga
risikonya lebih tertata. Nah, itu yang kemudian informasi-informasi itu kita sediakan. Seberapa signifikan informasi-informasi maupun data-data yang disediakan oleh ID Score misalnya itu kepada para bank dan juga lembaga-lembaga penyalur kredit lainnya untuk bisa meminimalisir risiko dan menghindari kredit bermasalah misalnya, Pak? Ya, yang terpenting itu kalau misalnya orang ingin melakukan assessment atau melakukan penilaian atau melakukan proses risk management itu adalah ketersediaan data, ya. Jadi akan susah sekali gitu bagi lembaga keuangan untuk bisa menyatakan bahwa satu calon debitur itu memang layak atau tidak kalau tidak punya data, ya. Nah, akan misalnya ada data kemudian minimum sekali. Nah, biasanya kemudian ada semacam expert judgment gitu ya di sisi lembaga keuangan yang ya kalau judgment dari orang-orang itu kan akan bisa sangat subjektif ya. Kalau moodnya lagi bagus, skornya kelihatan, wah ini kelihatannya bisa lebih bagus, tapi kalau moodnya lagi jelek, angka bagus pun bisa jadi jelek gitu ya. Nah, untuk menghindarkan subjektivitas seperti itu kita menyediakan informasi yang objektif ya. Jadi kondisinya itu memang disesuaikan dengan data yang ada, data yang lengkap, data yang kita punya ratusan juta data yang kita bisa proses untuk menghasilkan profil risiko dari masing-masing individu, dan kemudian dari profil risiko tersebut itu bisa kita hitungkan sehingga keluar skor yang bebas dari subjektivitas tadi. Nah, dengan adanya informasi atau opini yang objektif, diharapkan lembaga keuangan akan bisa lebih objektif juga dalam menilai apakah kelayakan suatu individu itu benar-benar layak atau tidak. Nah, di sini kita menyediakan ID Score Plus yang memang bisa digunakan oleh lembaga keuangan untuk bisa menilai informasi apakah calon debitur tersebut memang benar-benar layak secara objektif. Ya, tidak ada exception, tidak ada judgment, tidak ada dipengaruhi mood dan sebagainya tadi. Demikian. Jadi bank kemudian lembaga penyalur kredit ini mengambil sebuah keputusan berdasarkan data yang valid begitu ya, tidak hanya berdasarkan asumsi atau hal yang lainnya begitu, tapi berdasarkan data-data yang disediakan oleh ID Score begitu ya, kalau boleh saya simpulkan. Nah, tadi kan Bapak sempat menyampaikan tentang kalau sekarang kondisinya seperti ini, artinya lembaga keuangan penyalur kredit ini atau lembaga penyalur kredit ini harus ekstra hati-hati. Nah, bentuk kehati-hatian apa lagi yang bisa mereka lakukan, Pak? Banyak hal ya. Jadi di setiap langkah atau tahapan pemberian kredit, mulai dari penyusunan strategi itu sebenarnya itu bisa terbantu dengan informasi yang ID Score sediakan. Misalnya, pada saat kita mau penetrasi pasar, ya kita akan melihat apakah memang pasar yang kita tuju ini sudah tepat. Nah, di sini kita mempunyai informasi tadi yang saya sebutkan, kita punya miliaran informasi, jutaan informasi yang bisa mengarahkan lembaga keuangan untuk bisa mentargetkan pasar yang tepat. Informasi dari yang kita sediakan melalui produk kita yang kita sebut sebagai ID Market Profiling, itu adalah informasi yang bisa diperoleh oleh lembaga keuangan untuk bisa melihat apakah misalnya demografi yang pas untuk produk saya ini ada di daerah Jakarta atau ada di daerah Kalimantan atau daerah Sulawesi, itu bisa dilihat dari ID Market Profiling. Kemudian juga dilihat apakah produk ini gendernya cocok dengan gender mana, kemudian potensial marketnya ada di mana, kemudian kira-kira yang sudah jenuh market mana sehingga saya tidak bisa mentarget di sana, mungkin saya bisa mentarget yang lain. Itu adalah market insight yang kita bisa sediakan sehingga lembaga keuangan bisa benar-benar mentarget pasar yang pas ya. Nah, sesudah tadi target pasarnya sudah dituju, kemudian dia sudah masuk ke pasar. Nah, tadi posisi penting dari ID Score Plus atau tadi skor individual maupun perusahaan tersebut itu bisa dilihat untuk bisa mendapatkan apakah memang calon debitur yang masuk ini memang layak untuk diberi kredit atau terlalu berisiko. Nah, di sini baru kemudian nanti keputusan bisa diambil apakah kredit itu disalurkan atau tidak. Nah, begitu kredit sudah disalurkan, masuk ke tahapan monitoring bahwa kredit sudah berjalan, sudah diberikan kepada individu tertentu, kepada perusahaan tertentu, yang kemudian dari situ kita bisa arahkan untuk lembaga keuangan melihat bagaimana nih perkembangan yang sudah debitur yang sudah masuk dalam portofolionya, apakah memang masih layak untuk apakah masih aman atau sudah mulai berisiko. Kalau yang masih aman tentunya tidak ada masalah, tapi yang mulai berisiko ini perlu diambil langkah-langkah mitigasi. Nah, dengan menggunakan ID Score Plus tadi itu juga bisa dipantau. Yang tadinya misalnya skornya masih mendekati angka 1000 di 900 misalnya, kemudian sekarang kok sudah mulai turun ya 700.
mungkin 3 bulan ke depan turun jadi 600. Wah, ini berarti harus ada langkah-langkah yang diambil untuk bisa memitigasi jangan sampai kemudian ini menjadi non-performing loan yang kemudian nanti berdampak juga terhadap reputasi dari lembaga keuangan tersebut. Nah, hal-hal itu bisa dilakukan semua sehingga lembaga keuangan itu akan bisa lebih prudent, ya, kemudian juga akan lebih aman, dan going concern-nya juga akan lebih terjaga. Jadi teman-teman yang sekarang atau sobat ID Score yang sekarang sedang dalam proses pengajuan kredit, itu ternyata banyak sekali ya hal-hal yang memang harus dipenuhi begitu yang menjadi persyaratan karena memang ini untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan keuangan, kesehatan keuangan bersama begitu ya. Jangan sampai lembaga penyalur kredit sudah menyalurkan kreditnya kemudian terjadi yang namanya kredit bermasalah, apalagi sampai menuju ke kredit macet. Pak, mohon izin saya mau sapa teman-teman sobat ID Score yang sudah bergabung pagi hari ini, sudah banyak bergabung. Selamat pagi, apa kabar? Ini tampaknya beragam sekali dari berbagai macam profesi, tapi memang kalau dari berbagai macam profesi kan misalnya ingin mengembangkan bisnisnya, ekspansi bisnis, apalagi nggak usah ekspansi bisnis lah ya, hanya untuk bertahan saja di saat pandemi seperti sekarang kan memang juga butuh suntikan dana. Nah, salah satunya dengan mengajukan kredit begitu ya Pak. Saya sempat baca beberapa informasi begitu kalau misalnya pas per Desember 2020 yang lalu ini rasio kredit bermasalah atau NPL itu hanya 3%, dan Bank Indonesia itu menganggap ketahanan sistem keuangan ini tetap terjaga. Terus untuk bisa mendorong kredit di tahun 2021, Bank Indonesia khususnya ini memberikan kelonggaran bagi pembiayaan KPR dan juga kredit kendaraan bermotor baru yang memungkinkan tuh DP-nya mencapai 0%. Nah, kelonggaran semacam ini sudah tepat tidak dilakukan selama masa seperti sekarang ini, Pak? Ya, itu langkah yang tepat sekali yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari tahun lalu ya oleh pelaku pasar. Dan akhirnya direalisasikan, ini adalah sesuatu yang blessing ya buat ekonomi secara nasional. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang namanya industri otomotif ini kan melibatkan banyak parts. Ya, ada puluhan ribu parts yang harus dipenuhi untuk bisa menjalankan satu mobil. Nah, begitu kita bicara puluhan ribu dan kemudian tadi yang diberikan insentif adalah produk-produk dengan lokal content 70%, itu akhirnya apa? Membantu banyak UMKM untuk bergerak, membantu banyak dunia usaha untuk bergerak juga. Nah, kita lihat dengan adanya insentif tersebut, kita dari ID Score kita bisa melihat angka pertumbuhan kreditnya sudah mulai kembali. Jadi kalau misalnya kita lihat sudah mulai mendekati angka yang ada di 2019 ya. Jadi ini suatu berita yang sangat baik sekali. Tapi kembali ya, walaupun kita sudah melihat ada perkembangan, situasi masih tetap dalam situasi pandemi yang masih berisiko. Nah, ini yang kembali kita mengingatkan agar lembaga keuangan jangan sampai lengah, jangan sampai kemudian mereka melonggarkan tadi ya yang kita sebut sebagai syarat-syarat untuk misalnya pengajuan kredit atau inisiasi kredit, itu harus tetap dipantau. Kita harus memonitor calon debiturnya, kemudian juga jangan sampai misalnya kita terlalu ekspansif sehingga nanti hasilnya juga mungkin bisa menjadi backfire ya buat lembaga keuangan bersangkutan. Nah, Pak, ini kebetulan Sobat ID Score yang sudah bergabung di IG Live kita pagi hari ini dari berbagai macam kalangan dan dari perbankan juga tampaknya sudah bergabung. Ada tadi saya lihat dari Bank Indonesia, dari BRI, kemudian dari Bank Mandiri juga ada, macam-macam tampaknya begitu ya. Nah, kalau selama pandemi ini Pak, kan industri-industri itu ada yang pertumbuhannya melambat, ada yang justru melesat. Seperti halnya industri telekomunikasi, kan kita sekarang nggak bisa bertemu secara langsung bertatap muka, harus pakai IG Live seperti ini agar bisa berkomunikasi, sehingga telekomunikasi semakin luar biasa saat ini pertumbuhannya. Nah, kalau menurut Bapak, seharusnya industri yang mendapatkan kelonggaran-kelonggaran semacam ini adalah industri yang sedang melesat atau justru yang sedang melemah nih Pak? Ya, justru yang kita lihat adalah industri yang melibatkan masyarakat banyak. Ya, dalam hal ini misalnya tadi saya bicara industri otomotif. Otomotif ini kan kalau untuk membangun satu mobil butuh spare part banyak sekali kan. Mulai dari mur baut yang paling sederhana sampai ke misalnya piston yang sangat kompleks butuh pengetahuan dan sebagainya. Nah, industri ini yang kemudian bisa memberikan penghasilan buat masyarakat banyak, ini yang memang perlu mendapatkan insentif. Kemudian sektor industri lain yang kita bisa bicara mungkin adalah dari konstruksi atau mungkin juga dari real estate ya, dari perumahan itu juga
banyak perlu diberikan insentif. Kenapa? Karena itu akan melibatkan banyak apakah itu mungkin perusahaan konstruksi, apakah itu kemudian tukangnya, apakah kemudian bahan bakunya dan sebagainya. Itu juga industri-industri yang perlu dibantu untuk bisa terus berkembang sehingga ekonomi secara agregat itu juga bisa ikut tumbuh. Jadi kalau kemanfaatannya semakin luas, semakin dinikmati oleh masyarakat banyak, insya Allah itu akan semakin memicu pertumbuhan ekonomi yang lainnya, begitu ya Pak? Betul sekali. Seperti itu. Iya. Nah, Pak, kalau sekarang kan ada banyak pebisnis atau para pengusaha gitu ya, yang aduh saya tuh pengen ekspansi tapi masih khawatir gitu dengan kondisi yang seperti sekarang. Nah, kalau menurut Bapak harusnya para pelaku usaha ini yang memang harus punya pemikiran atau visi untuk melakukan ekspansi dan juga mengajukan kredit untuk biaya tambahan permodalan mereka, atau justru dari lembaga penyalur kreditnya nih yang harus secara aktif menyalurkan kredit dan juga menentukan suku bunga nih Pak? Itu bisa sebenarnya dari dua-duanya ya. Karena sekarang gini, kita di ID Score ini kita sedang membantu pemerintah juga. Kita punya produk yang kita sebut sebagai ID Business Research, yang itu ditujukan untuk membantu program pemerintah yang dinamakan sebagai PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, program pemulihan ekonomi nasional ini itu adalah dengan memberikan kredit kepada industri-industri yang terpengaruh oleh pandemi COVID. Jadi kalau misalnya kita melihat ada industri pariwisata saat ini yang kemudian sedang terpuruk gitu ya. Nah, kemudian mereka harus survive misalnya bertahan 2 tahun 3 tahun ke depan sampai nanti situasi normal, kemudian mereka bisa membayarnya tersebut. Nah, itu kredit itu bisa diajukan kepada lembaga keuangan oleh misalnya sektor pariwisata atau perhotelan untuk mendapatkan bantuan, dan bantuan itu dalam bentuk kredit yang itu kemudian bisa dijamin oleh lembaga yang kita sebut sebagai LPEI atau juga PPEI ya, untuk bisa mendapatkan program penjaminan. Jadi kalau misalnya nanti dari debiturnya itu tidak bisa membayar, nah LPEI ini yang akan memberikan jaminan bahwa oh itu pasti akan dikembalikan kepada banknya sehingga tidak mengganggu banknya. Nah ini program PEN ini itu akan membantu sektor industri yang tadi membutuhkan dana modal untuk bisa beroperasi agar bisa survive selama pandemi ini masih berdampak, dan kemudian banknya juga masih dalam posisi aman. Kalau misalnya nanti sektor industri ini tidak bisa membayar kreditnya, masih ada dananya akan dijamin dibayarkan oleh LPEI sehingga banknya tidak akan terdampak sebagai NPL. Jadi sebenarnya inisiatifnya bisa dari masing-masing industri, ya, masing-masing perusahaan, bahwa oh saya layak nih mendapatkan program PEN ini, dan kemudian dia bisa ke bank untuk bisa mendapatkan penyaluran kredit tersebut. Ya. Nah ini program PEN ini sedang disosialisasikan oleh pemerintah. Kemarin saya juga ikut di dalam sosialisasinya kepada Persatuan Bank Indonesia di Perbanas, dan ini sedang disalurkan oleh pemerintah. Pemerintah cukup punya alokasi dana yang sangat besar, dan ini bisa diakses oleh sektor industri yang membutuhkan, sektor industri yang terdampak oleh COVID pandemi 19 tersebut. Oh iya, satu lagi untuk Sobat ID Score, jangan lupa kalau ID Score ini sudah terdaftar di OJK ya Pak ya, jadi keamanannya terjamin begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya atau Sobat ID Score misalnya ingin mendapatkan akses informasi lebih lanjut tentang ID Score, utamanya Sobat ID Score yang sedang gimana caranya agar lembaga saya, bank atau lembaga penyalur kredit saya ini nanti bisa mendapatkan strategi, kemudian mendapatkan data-data yang valid terkait dengan calon debitur yang nantinya akan mendapatkan kredit. Nah, jangan lupa nanti bisa langsung akses ke ID Score yang sudah terdaftar di OJK. Pak Wahyu, boleh saya bacakan salah satu pertanyaan yang sudah masuk kepada kita? Untuk Sobat ID Score yang lain, boleh juga langsung bisa bertanya sebagai bahan diskusi kita pagi hari ini ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Rival, kalau nggak salah. Rival 19_official. Hai, selamat pagi Mas Rival. Pertanyaannya, jika story yang menjadi penilaian dari pihak bank, lantas bagaimana dengan new kreditur? Karena, atau mungkin debitur kali ya, karena semenjak COVID, pihak bank cenderung menolak new member yang mendaftar. Padahal datanya sudah lengkap. Jadi mungkin sebelumnya belum pernah mengajukan kredit, kemudian pada saat pandemi mengajukan kredit, kan berarti nggak ada track record di belakangnya, nggak ada story di belakangnya. Ini pernah nunggak nggak sih? Ini pernah kredit macet nggak sih? Kan nggak ada seperti itu gitu. Gimana Pak? Ya,
Jadi mungkin lembaga keuangan yang bersangkutan belum menggunakan jasa dari ID Score yang kita sebut sebagai Telco Score. Ya, jadi kita sekarang punya Telco Score yang intinya adalah tadi kalau kita sebutnya ada masyarakat yang belum pernah punya akses terhadap perbankan ya, karena memang inklusi keuangan di Indonesia masih rendah. Nah ini bank bisa melihat, oh selama ini nggak ada nih fasilitas kredit ya, oh dia lihat nggak ada tuh fasilitas kreditnya selama ini 5 tahun terakhir nggak ada. Nah kita sediakan informasi yang kita sebut sebagai Telco Score, yang isinya adalah dari nomor telepon itu akan kelihatan perilaku dari orang-orang tersebut, ya kan orang mungkin nggak punya rekening bank, orang nggak punya rekening bank, tapi orang punya telepon, HP biasanya. Nah handphone Dan ini, sekarang sering ya, dipakai ya. ya pasti ya biasanya orang punya HP. Ya udah di search aja nomor HP-nya, kemudian masukkan ke dalam sistem ID Score. Nah kita akan memunculkan yang kita sebut sebagai Telco Score. Nah dengan demikian bank atau lembaga keuangan tadi akan mendapatkan informasi, oh orang ini selama ini penggunaan mobile phone-nya seperti ini, penggunaan HP-nya seperti ini. Nah kalau misalnya kita lihat bahwa oh dia sering pembayaran pulsanya lancar, tidak pernah terlambat, nah, itu skornya biasanya akan lebih membaik gitu ya. Kemudian penggunaannya Itu kan misalnya ketahuan ya Pak ya. Jadi misalnya kayak ya, saya nih, biasanya Emil ini suka melakukan transaksi online apa saja, suka beli di marketplace apa saja, ketahuan ya Pak ya. iya. Nah Baiklah. Oke. betul. Itu yang memang kita identifikasi, tapi kita nggak akan beritahu ya, maksudnya Emil misalnya belanjanya selalu tas LV atau tas apa gitu, kita nggak akan itu enggak. Tapi kita hanya memberitahukan bahwa nomor HP ini ya ini sudah berlangsung misalnya tahun gitu kan, kemudian kita hanya memberikan scoringnya saja ya. Tadi kembali scoringnya itu bicara angka antara 0 sampai 1000, angkanya ada di mana gitu. Kalau misalnya mendekati 900 berarti kan semakin baik ya, berarti risikonya rendah. Tapi kalau misalnya dari misalnya pembayaran pulsanya sering terlambat, kemudian juga pemakaian sedikit-sedikit dan sebagainya, atau misalnya nomornya masih baru, kemudian teridentifikasi sering ganti nomor, nah itu adalah hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan risiko di sisi scoring Telco Score-nya. Jadi sebenarnya tadi kembali ke pertanyaannya, baik yang punya histori keuangan maupun tidak punya histori keuangan itu bisa diidentifikasi skornya melalui ID Score dengan menggunakan Telco Score. Tapi data-data semacam ini kan data yang bersifat private nih Pak. Ini siapa saja yang bisa mengakses Pak? Apakah lembaga tertentu saja, misalnya bank atau lembaga penyalur kredit saja, semua lembaga, atau seperti apa nih Pak? Jadi tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan datanya, karena kami adalah kami lembaga yang diawasi oleh OJK secara ketat, ya. Bahkan misalnya saya sebagai direktur di ID Score, itu saya tidak bisa begitu aja buka sistem, kemudian saya lihat nih, saya pengen misalnya lihat. Data saya nggak bisa ya? Nggak bisa, ya. Bisa, ya? Jadi harus, jadi harus Emil sendiri misalnya yang harus datang ke bank, gitu kan. Kemudian memang mau mengajukan fasilitas, nah bank itu baru yang kemudian dia bisa menggunakan informasi tersebut, gitu, karena ada persetujuan dari Emil. Tapi kalau misalnya tidak ada persetujuan dari Emil, ya tentunya dia tidak akan bisa membuka informasi tersebut. Itu dilarang, bank pun dilarang, ya. Nah dari kami, dari ID Score juga kita tidak bisa menggunakan atau membuka informasi tersebut tanpa adanya permintaan dari orang yang bersangkutan. Oke. Nah, ini luar biasa informasi yang kita dapatkan hari ini. Tapi jadi seperti halnya tadi Pak Wahyu sampaikan, jangan khawatir karena data-data yang memang sebenarnya sifatnya privasi itu hanya diperuntukkan untuk pihak tertentu yang memang punya kewenangan untuk mengakses data tersebut. Jadi meskipun Pak Wahyu ini adalah direktur Biro Kredit ID Score, tidak serta-merta beliau bisa mengakses semua data kita, gitu ya. Baik, ini ada juga teman-teman yang luar biasa yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi. Ada Pak Yudi Kemal, ada Pak Agung Aksama, ada Bu Fitri, Pak Irwan, kemudian ada Bu Erin. Selamat pagi, apa kabar Bu Erin?
Nah, untuk teman-teman yang lain yang ingin bergabung bersama kami, silakan boleh langsung diskusi ya, karena memang ini sebenarnya tema kita ini bisa menyentuh semua kalangan, semua profesi, karena siapa tahu suatu saat nanti Anda ingin menumbuh kembangkan bisnis Anda, jadi Anda bisa mungkin salah satunya adalah dengan mengakses kredit tadi begitu ya, dari bank maupun dari lembaga penyalur kredit yang lain. Nah, Pak, ada saran nggak sih kira-kira misalnya kalau saya atau misalnya ada satu lembaga penyalur kredit yang sudah menjadi anggota ID Score begitu ya, apakah di depannya nanti masih ada risiko nggak sih Pak kredit bermasalah Pak? Ya, kalaupun ada ya, itu biasanya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena kita punya data. Jadi kami di ID Score kita sudah memplot datanya. Lembaga keuangan dengan informasi yang sudah menggunakan informasi dari ID Score itu biasanya memiliki NPL yang lebih rendah dibanding dengan lembaga keuangan yang tidak menggunakan informasi dari ID Score. Nah ini kita punya Ada datanya datanya dan nggak? kita Ada survei khusus gitu nggak Pak terkait dengan hal itu? nggak, kita nggak perlu survei karena datanya masuk ke kita semua kan. Ya, Oh, datanya ada. baiklah, langsung ya Ya, otomatis ya. ya, jadi datanya sudah ada di kita semua. Jadi kita bisa membandingkan mana lembaga keuangan yang tidak menjadi member dari ID Score dan mana lembaga keuangan yang menjadi member dari ID Score. Dan kita melihat apa yang menjadi lembaga keuangan yang menjadi member dari ID Score itu memiliki NPL yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang tidak menggunakan ID Score. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi gambaran ya bahwa begitu misalnya ada informasi yang lebih valid, tentunya hasilnya akan lebih prudent dibanding dengan yang tidak menggunakan informasi yang Ya, pengambilan langkah selanjutnya, pengambilan keputusan atau kebijakan yang berdasarkan data itu hasilnya akan menjadi lebih prudent tadi ya. Baik, menu selanjutnya Pak, untuk yang sobat ID Score yang lain yang ingin bertanya, mau konsultasi secara langsung dengan Pak Wahyu Trenggono boleh loh. Silakan, boleh langsung di chat di komentar atau kolom komentar yang ada di Instagram Live pagi hari ini. Nah, Pak, misalnya nih ada suatu lembaga keuangan ya yang sudah punya kredit bermasalah. Kira-kira ada nggak sih langkah yang masih bisa dilakukan begitu? Kemudian ID Score bisa melakukan sesuatu tidak? Atau membantu dalam wujud yang seperti apa nih Pak? ya. Jadi kalau misalnya sudah menjadi masuk dalam portofolio satu lembaga keuangan, nah lembaga keuangan ini bisa melakukan monitoring terhadap performa dari debitornya. Maksudnya adalah tadi di awal periode pinjaman kita akan melihat skornya berapa misalnya ya. Awal pasti bagus. Kalau misalnya tidak bagus pasti tidak diberikan kredit ya. Misalnya skornya ada di level 800. Nah, kemudian dalam perjalanan terjadi pandemi. Kemudian juga misalnya dari data BPJS Kesehatan yang kita miliki terlihat bahwa dia mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, dari situ kan bisa kita lihat bahwa oh ini skornya akan mengalami penurunan. Nah, dengan demikian kalau bank itu melihat bahwa skornya yang tadinya 800 mulai turun menjadi misalnya 650, masuk dalam situasi high risk, nah bank itu akan bisa mengambil tindakan bahwa oh ini perlu perhatian khusus nih ya. Apa yang bisa dibantu? Misalnya mungkin ditawarkan restrukturisasi atau ditawarkan misalnya fasilitas lain dan sebagainya untuk bisa membantu debitur yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya lembaga keuangan tidak melakukan hal itu, tidak melakukan monitoring terhadap skornya dengan mengakses ID Score Plus-nya, nah ini yang kemudian tahu-tahu tadinya 800, tahu-tahu udah turun ke level misalnya 300. Nah ini sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi penting buat lembaga keuangan untuk bisa memantau agar penurunan skornya itu bisa lebih landai dan kemudian bisa misalnya dilakukan recovery action sehingga misalnya dia bisa membaik lagi atau misalnya bisa stabil di level tersebut. Nah itu tadi pentingnya monitoring yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan dengan mengakses skor-skornya dari deposan-deposannya, dari debitur-debiturnya, ya agar tidak semakin memburuk lagi.
Nah, Pak, kan kita sudah tahu begitu ya tadi dari penjelasan Pak Wahyu Trenggono begitu luar biasa pengaruh atau dampak dari data-data yang disediakan oleh ID Score yang diberikan kepada lembaga keuangan atau bank begitu ya, penyalur kredit. Nah, kalau untuk selanjutnya sebenarnya untuk penyusunan strategi penyaluran kredit yang menggunakan ID Score ini memang harus dilakukan untuk setiap analisis kredit atau ya seperlunya saja begitu, Pak. Kembali ya kepada konsistensi proses. Tadi jangan tebang pilih. Karena kalau misalnya tebang pilih nanti takutnya pas yang kita tebang gitu memang yang berisiko. Tapi yang kita pilih itu kan kita tadi misalnya kita biarkan ya dari 1.500 aja deh yang kita lakukan proses melihat skornya, yang 500 kita biarkan gitu ya, expert judgment saja. Kembali, faktor subjektivitas itu bisa sangat bervariasi. Nah, takutnya yang 500 yang tidak dilakukan proses assessment, kemudian melihat skornya, itu yang kemudian menjadi bermasalah. Ya. Nah, dengan kita melakukan 100% monitoring terhadap debitur kita, itu kita harapkan kita akan bisa tahu mana sih debitur kita yang berpotensi bermasalah. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan in-depth view ya, agar kita tahu berapa besar sih potensi permasalahan yang akan kita hadapi ya. Kita bisa mensimulasikan. Tapi kalau misalnya tadi tidak dimonitor, kita hanya menggunakan 50%-nya saja deh yang kita gunakan. Nah, yang 50% ini bisa menimbulkan risiko yang tidak terukur buat kita. Nah, akan lebih baik buat kita bisa memahami seluruh profil gambaran dari debitur kita ya, dengan proses monitoring ID Score Plus-nya, dengan proses kita melihat kondisi telco score-nya. Dari situ kita akan bisa mendapatkan gambaran, oh total debitur saya seperti ini. Oh, yang berisiko misalnya tinggal 20%. Oh, bisa nggak saya tekan lagi misalnya jadi 10% dan sebagainya. Itu kalau kita bisa tahu datanya. Tapi kalau kita nggak tahu, gimana kita bisa menekan misalnya saya pengen datanya 5% gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi kesulitan. Jadi memang dibutuhkan konsistensi dalam prosesnya, kemudian juga kedisiplinan untuk kita bisa lebih tahu dan kita bisa lebih mengakses risiko yang kita hadapi agar jangan menimbulkan backfire kepada kita, kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit. Jadi menggunakan data-data yang disediakan oleh ID Score ini merupakan salah satu langkah dalam upaya manajemen risiko dari bank atau lembaga penyalur kredit begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau ada pertanyaan nih Pak, ini dari Bu Hera Junet, artinya peran ID Score ini hanya sebagai vendor dari Bank Indonesia kan Pak gitu. ID Score apakah vendor dari Bank Indonesia atau gimana nih Pak? Langsung dijawab sama Pak Wahyu deh. Bukan, jadi kalau kita bukan vendor ya. Jadi kita saat ini tidak ada hubungannya dengan Bank Indonesia karena kita adalah lembaga yang berdiri berdasarkan peraturan OJK. Jadi ada peraturan OJK yang mengatur tentang LPIP atau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Nah, kita harus mematuhi peraturan tersebut dan kita didirikan berdasarkan ketentuan tersebut dan kita selalu ada di dalam pengawasan OJK ya. Nah, seperti misalnya mungkin lembaga-lembaga seperti Bursa Efek Indonesia itu kan bukan vendornya OJK, bukan vendornya Bank Indonesia ya. Nah, kita juga seperti itu kondisinya. Ya, yang vendornya Bank Indonesia saya Bu, saya MC-nya Bank Indonesia. Diamini aja ya. Baik. Nah, tapi kalau sekarang kalau ngomong tentang Bank Indonesia begitu ya, Bank Indonesia, kemudian OJK itu kan sudah melakukan berbagai macam upaya, termasuk insentif yang dilakukan sepanjang masa pandemi ini berlangsung nih Pak. Tapi kalau bisa dilihat tuh hasilnya kan masih belum terlampau signifikan. Nah, sebenarnya ada tidak sih insentif yang harus dioptimalkan lagi yang memang harus dilakukan pada saat ini Pak? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat dari Bank Indonesia maupun OJK sudah cukup optimal ya untuk bisa mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk mengantisipasi apa yang dibutuhkan oleh ekonomi agar bangkit kembali ya. Tapi memang kembali kesiapan dari ekonomi itu tidak bisa dipaksakan. Nah, memang kuncinya salah satu yang harus didorong adalah perkreditan. Kenapa? Karena masyarakat untuk bergerak itu menggerakkan ekonomi biasanya butuh modal. Nah, di sini yang memang tadi program PEN yang dilakukan pemerintah ini memang harus dioptimalkan nih Bu.
ya, dia harus dioptimalkan agar pelaku industri, pelaku usaha itu harus berani mengajukan kreditnya, ya, sehingga mereka mendapatkan tambahan modal kerja atau kan tambahan modal untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi yang akhirnya ujung-ujungnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, program PEN ini yang kami lihat sebenarnya bisa digunakan oleh masyarakat. Ya, jadi masyarakat harus berani melihat apakah saya bisa memanfaatkan program PEN tersebut. Ya, ini sudah terbuka, sudah disosialisasikan, bahkan terus disempurnakan secara peraturannya. Tinggal masyarakat yang harus menggunakan. Ya, tadi kelebihan dari program PEN ini adalah itu bisa diajukan, ya, kemudian dari pelaku usaha akan mendapatkan modal dan banknya juga cukup aman karena ada skema penjaminan. Nah, jadi digunakan ini PEN-nya ini untuk bisa lebih dioptimalkan lagi, ya. Pelaku usaha silakan datang ke banknya, tanyakan bagaimana saya bisa mendapatkan program PEN ini sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan tambahan modal, suntikan dana untuk memperlancar kegiatan usahanya. Ya, memang kita di saat seperti ini memang tetap harus optimis begitu ya, melihat setiap hal sebagai sebuah peluang, salah satunya yaitu dengan mengakses informasi-informasi berharga termasuk dari ID Score pagi hari ini nih. Karena bisa jadi banyak juga ya orang yang masih belum tahu, oh ternyata ada ya lembaga yang bisa menyediakan data-data yang sangatlah valid terhadap setiap calon debitur yang akan mengakses perkreditan di sebuah lembaga penyalur kredit, dan itu ternyata akan sangat membuat keuangan bank dan juga lembaga penyalur kredit tetap sehat karena tidak dihadapkan pada kredit bermasalah. Nah, Pak, kalau berbicara tentang optimisme, kita tetap harus optimis. Tapi ada tidak semacam prediksi begitu ya, kalau melihat story selama ini, melihat perjalanan fenomenanya selama ini, kira-kira untuk tahun 2021 itu ada tidak prediksi tentang bisnis penyaluran kredit ini akan kembali bangkit dan sehat itu di bulan apa nih, Pak? Kalau kita lihat datanya, sebenarnya bulan Maret ini sudah kelihatan kebangkitannya. Ya. Oh iya? Bulan Maret ini, ya. Baik. Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan tadi pajak kendaraan bermotor, kemudian juga dengan terkait dengan properti, ya. Nah, ini yang kemudian kita melihat angka pengajuan kreditnya sudah meningkat. Yang saya sebut tadi sudah mulai mendekati angka 2019, tahun 2019, ya. Nah, ini yang kita harapkan akan terus terjaga momentumnya sehingga kalau misalnya masyarakat sudah mulai berani mendapatkan dana, lembaga keuangan sudah berani mengucurkan kredit, itu adalah tanda awal dari kebangkitan ekonomi. Nah, di sini kita sudah melihat di bulan Maret ini sudah muncul, dan tadi saya sudah sebut mendekati angka tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, ini yang kita harapkan bisa terus terjaga. Jadi kalau ditanya kapan kebangkitannya, sebenarnya sedang terjadi saat ini, ya. Dan ini kita harapkan momentumnya terus terjaga sampai akhir tahun dan berlanjut di tahun-tahun sesudahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi nih yang mau bertanya, Pak. Pak, BPR bisa mendapatkan dana PEN tersebut nggak? Kira-kira jawabannya gimana? Ini pertanyaan dari pemilik akun Mulu Kepi. Panggilnya siapa ya, Pak Kepi atau Bu Kepi? Jadi kalau BPR, setahu saya sepertinya belum ya. Jadi dia harus ke bank umum dulu. Jadi ke bank umum yang bisa mendapatkan bisa memiliki akses terhadap dana PEN tersebut. Jadi silakan ke bank umum terdekat gitu ya, apakah itu bank pemerintah atau kan bank swasta untuk bisa mendapatkan dana tersebut. Kalau untuk bank dan juga lembaga penyalur kredit yang ingin mendapatkan akses data dari ID Score, caranya gimana nih, Pak? Silahkan aja menghubungi kami, bisa melalui website kita, di sana ada contact person yang bisa dihubungi, sehingga nanti tim kita yang akan proaktif untuk menghubungi Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan akses tersebut. Prosesnya tidak susah, prosesnya mudah sekali, ya, sehingga bisa cepat untuk bisa terkoneksi dengan kita. Waduh, ini sebuah angin segar ya, sekaligus optimisme baru karena ternyata saat ini di bulan Maret ini tanda-tanda kebangkitan dan perbaikan utamanya di bisnis penyaluran kredit itu sudah mulai muncul, sudah mulai terlihat.
Dan yang jelas semoga saja ini akan konsisten sampai akhir tahun dan juga tahun-tahun berikutnya terus bangkit dan mengalami peningkatan begitu ya Pak ya. Waduh, Pak Wahyu Trenggono, terima kasih banyak. Hari ini saya banyak sekali belajar, banyak sekali mendapatkan informasi dan ilmu baru dari Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu Trenggono. Pak, jangan kapok-kapok untuk berbagi bersama kami ya Pak. Siap. Siap. Iya, nanti untuk Sobat ID Score yang ingin update informasi seputar ini tentang lembaga penyaluran kredit dan lain sebagainya, jangan lupa juga karena ID Score ini selalu atau senantiasa menyelenggarakan live Instagram 2 minggu sekali ya Pak ya. Kita berharap nanti bisa lebih continue lagi sehingga update informasinya lebih cepat lagi begitu. Pak Wahyu, terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini dalam bincang santai. Sobat ID Score juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu bisa bermanfaat, bisa membuat kita optimis memandang masa depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Saya Mil Faiza, pamit terlebih dahulu. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas hari ini dengan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Thank you.